billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga seluruh aktivitas apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang kita hormati dan kita banggakan, para badan kenaziran Masjid Baitur Rahman juga yang kita hormati, ketua Al-Musabbihin dan juga jamaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Bersyukur dan berterima kasih kita tadi gagasan dan saran daripada tersebut Bapak Kepala Desa. Sebab memang Covid ini memang sungguh luar biasa. Saya sendiri pun Bu, saya rasakan gara-gara Covid turun omset saudara hadirin. Jemaah ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Kita sambung kaji kita pada waktu yang lalu atau minggu yang lalu saudara hadirin. Karena memang sengaja di bulan Ramadan ini memang kita coba akan dalamkan pengajian kita tentang masalah sholat. Sebab kata baginda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati salatu. Nanti kata Nabi, awal mula yang dihisab di padang mahsyar seluruh apapun yang kita berbuat amal ibadah, solat. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali. Kalau sudah bagus, beres, baik solatnya, yang lain itu Bu, WKS kata Allah. Wes kera isuai, kera manis. Jadi ibu agak ngantuk sikit, bapak juga saudara hadirin, insya Allah dikira bagus, dikira manis. Tapi sebaliknya, wa in pasadat sa'iru amali. Kalau tak beres, tak bagus, tak baik, berbahaya saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Terlambat aja datang, nanti diperiksa saudara hadirin. Apalagi waktu kita mengaji, begitu ada yang ngantuk, nanti akan ketahuan saudara hadirin. Itulah sebabnya perlu solat yang khusyuk. Karena nikmatnya solat yang khusyuk itu sungguh luar biasa. Karena tidak semua orang Pak Bu dapat solat yang khusyuk itu. Walaupun sebenarnya solat khusyuk 100% itu enggak ada. Tapi minimal saya sampaikan waktu yang lalu, paling tidak 95%, 97 jadilah. Maksudnya kalau kita sholat, hatinya melalak juga dia, pergi juga, cuman tidak lewat, tidak lebih 500 meter radiusnya saudara hadirin. Sholat di sini paling jauh Simpang Lowo, tahu dia balik. Ya, jangan sampai Kampung Lalang, KL. Kuala Lumpur, Kampung Lalang, berbahaya saudara hadirin. Apalagi kita sholat pulang kampung, wah ini bahaya. Bahaya saudara hadirin. Rakaat pertama pulang kampung, rakaat kedua ke Bukit Lawang, nah ini bahaya. Ya, makanya bagi ibu-ibu yang masih baru ikut saudara hadirin, dengarkan dengan baik-baik. Itulah sebabnya mengaji, kalau mau dapat kaji itu jangan terlalu serius sekali, jangan. Apalagi dua rius. Kadang-kadang ada yang kelewat serius, dengan ustadznya aja kayak sariawan. Nanti gak dapat, bukan apa-apa ya kan. Orang ngaji itu yang bagus, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itulah yang bagus. Iya Pak Ustaz, memang iya, bekas-bekasnya kan ada. Tapi kalau masuk telinga kanan nggak keluar-keluar, makanya banyak orang ngantuk ngaji. Kenapa Pak? Ya berat kepala tuh orang nggak keluar-keluar.
Akibatnya terjadi astuti, asal tunduk tidur. Nah, inilah penyakitnya. Nggak masuk pun nggak bagus juga. Siapapun ustadznya semua salah katanya. Karena ini Al-Quran yang berbicara. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzaratahum am lam tunzirum la yu'minun. Khatamallahu ala. Siapapun, kalau orang sudah engkar hatinya, siapapun ustadznya salah semua sama dia. Nggak ada yang cocok. Dipanggil ustadznya berjenggot, macam kambingnya aku tengok, salah. Dipanggil ustadznya berkumis tak berjenggot, macam kucing ku tengok, salah. Dipanggil ustadznya tak berkumis tak berjenggot, kan banyak ustadz-ustadz begitu. Ustadz bencong, salah juga. Dipanggil ustadznya berkumis berjenggot berjambang, awas, hati-hati, radikal, kawan ISIS, salah juga. Makanya ngaji itu santai, saudara hadirin. Biarpun perut kita kosong, tapi alhamdulillah hati kita kan penuh, saudara hadirin, dengan zikir dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hidup ini saya bilang, jangan terlalu serius sekali hidup ini. Santai aja, enjoy, saudara hadirin. Walaupun tua awak, tapi tetap awet muda. Jangan sebaliknya, masih muda awet tua, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa perlunya Pak Ustadz sholat yang khusyuk itu? Karena hakikat sholat itu yang sebenarnya Bapak Ibu, itu makhluk Allah, saudara hadirin. Ada 3 makhluk Allah serupa tapi tak sama. Makhluk yang pertama tersebut Allah jadikan tanah, air, angin, api. Itulah makhluk disebut berbentuk, namanya tempat, namanya bumi. Itulah yang kita tempati ini. Tanah, air, angin, dan juga tersebut api. Itulah makhluk berbentuk tempat, namanya bumi ini. Yang kedua, disuruh Allah untuk mengisinya. Diciptakanlah, saudara hadirin, satu lagi makhluk. Karena makhluk sebelum manusia diciptakan asik mau berantem aja kerjanya. Itulah sebabnya kita pun tidak boleh berantem-berantem. Beda pendapat, biasa itu. Kadang-kadang jangankan beda pendapat, beda pendapatan. Nggak mungkinlah sama pendapatan saya dengan kepala desa, nggak mungkin. Makanya saya bilang tadi, saya agak lama Pak Ustadz, jangan lama-lama kali saya bilang, nanti berkurang jatah, payah juga Allah. Ya. Biasa hidup ini, saudara hadir. Kita kan semua kan bersaudara. Ngapainlah heboh hawa? Ya. Cuman kita ambil yang baik dan yang terbaik. Kemarin di tempat saya sholat tasbih, padahal udah saya kasih tahu, berbisik-bisik aja bu, sholat tuh makruh hukumnya, apalagi dikuatkan. Buat apa beribadah kalau habis semua pahalanya? Nggak ada gunanya lagi. Bisik-bisik aja makruh hukumnya. Tapi tidak semua orang bu paham tentang sholat tasbih itu bu. Karena tergantung pengalamannya. Saya bu sudah puluhan tahun, dari tahun 90 bu, membawakan sholat tasbih di mana-mana. Maka saya sampaikan itu kadang-kadang mendetail supaya mudah orang memahami. Dan andai kata kita lihat orang tidak seperti kita, supaya jangan kita menyalahkan orang lain. Karena memang ada 4 macam. Itulah tujuannya. Diciptakan Allah lah yang namanya tersebut. Satu lagi makhluk. Tanah itu dirubah Allah Bapak Ibu dalam diri kita. Itulah jadi daging. Itulah sebabnya kalau kita kebanyakan daging, terjadi GP, gede pinggang, gede perut, gede pipi, pokoknya segala-galanya gede. Kalau kurang daging pun kurang bagus juga, tinggal tulang sama kulit. Nanti asal sedikit gerak bunyi, sedikit gerak bunyi, rak ruk. Nah, bahaya. Apalagi sholat tasbih, lama rukunya, lama sujudnya. Sebaik nanti ruku iktilaf, rak. Oh, apa nggak kacau? Mati kawan tuh, dikira orang pula kena COVID. Apa nggak bahaya kita? Dari hidup itu seperti itu sebenarnya. Air dirubah Allah dalam Al-Quran dalam diri kita. Itulah tulang-tulang belulang. Itulah sebabnya menurut ilmu kesehatan itu kita minum itu harus cukup 8 liter. Jadi kalau kita kurang minum tersebut, makanya ngomong pun nggak boleh terlalu panjang, berdiri pun nggak boleh terlalu panjang, lama nggak boleh. Kenapa? Kurang air. Maka saya pun ceramah nggak mau terlalu panjang. Nggak mau. Ya.
Angin dirubah Allah dalam diri kita, itulah urat-urat syaraf. Jadi kalau di listrik, wire-wirenya itulah, lampunya itulah mata, loudspeakernya itulah telinga, semua lengkap saudara hadirin. Justru itulah kalau bapak ibu pandai, siap sholat, setiap kita siap sholat, duduk sejenak, naikkan namanya minyak kursani dalam diri kita ini. Kalau dalam ilmu tasawuf, minyak kursani. Dan istilah kita saripati minyak. Supaya apa Pak Ustadz? Supaya urat saraf itu bagus di alirannya semua. Insya Allah bapak ibu sampai mati tua tidak ada darah tinggi saudara hadirin. Tidak ada. Ini sikit-sikit pula darah tinggi, sikit-sikit darah tinggi. Apalagi Ustadz, gampang kali sekarang darah tinggi. Kenapa? Habis job, dimakan corona. Iya. Orang WA saya bolak-balik telepon, Pak Ustadz tolong kenapa kalau ada lebih? Tolong kasihkan kenapa? Lebih khatib Jumat, ceramah-ceramah maksudnya. Nggak tahu dia, kita pun kurang. Ya. Ada yang nanya lagi, udah tahu dia tersebut. Bakalan saudara hadirin, kan nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik. Ditanya juga lagi, nggak pulang kampung Pak Ustadz, nggak mikir dia. Kan nggak boleh pulang kampung. Kalaupun boleh, ya kalau cair THR awak, mana kita tahu? Kalau cair THR ya lah, bisalah pulang kampung. Ya, cair dari Pak Kedes, cair daripada kepala-kepala desa, cair dari pengajian payet, baru bisa pulang kampung. Karena nggak mana mungkin. Ini bapak ibu saudara hadirin, Allah jadikan tersebut dalam diri kita, itulah urat-urat syaraf. Jadi supaya jangan gampang tegang. Makanya mengaji itu Pak Bu, nggak usah terlalu pikirkan kali. Kalau kita ngaji tambah suntuk, ngapainlah ngaji? Ngapain ngaji? Di rumah aja pun suntuk kadang-kadang. Tanya Pak kadang-kadang ya kan? Itu aja yang ditengok. Makanya ustaz-ustaz sekarang sibuk kali mau poligami supaya bolak-balik nengok yang lain. Coba lah. Padahal modal tak ada. Sibuk kali saudara hati. Kemudian api tersebut Allah jadikan dalam diri kita tersebut darah. Darah ini Pak Bu bukan maksudnya darah yang merah itu, bukan. Darah yang putih. Karena ciptaan manusia ini atau kejadian manusia nggak mungkin ada yang najis. Darah itu najis. Tapi pengertian darah tersebut, darah yang putih itu ya, saudara hadirin. Allah jadikan, inilah makhluk berbentuk namanya manusia untuk mengisi, mengelola, menata alam ini. Supaya apa? Supaya lama kiamat. Karena begitu kata Allah, walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu betul beriman dan bertakwa, cucuran rahmat kasih Allah akan turun dari langit. Keberkahan akan tumbuh dari bumi. Berarti selama orang saudari jadi orang yang beriman bertakwa, kiamat itu Pak Bu tambah lama saudara hadirin. Itu ilmiahnya saudara. Karena tambah bagus dikelola. Nah inilah diri manusia. Allah jadikan satu lagi makhluk berbentuk tersebut perintah. Supaya apa? Jangan kita merasa yang paling hebat daripada yang lain tubuh. Walaupun manusia itu kata Allah paling cantik, tapi tidak boleh merasa kita hebat, apalagi sombong. Memang betul paling cantik. Saya adakan penelitian saudara hadirin. Apa betul? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Subhanallah. Nggak percaya saya? Saya uji coba, saya pergi ke kebun binatang saudara hadirin. Memang rupanya betul memang. Subhanallah. Gajah, tengoklah hidungnya, panjangnya minta ampun. Jangankan gajah Pak Bu, seandainya hidung kita aja kayak Petruk di pewayangan aja, kan payah wak sujud. Mana bisa? Ya asal mau sujud, ya kena hidungnya. Kalau istilah kami orang Mandailing, merbunggal-bunggal jadinya saudara hadirin. Ya nggak kena-kena. Betul juga memang kata Allah subhanallah. Kita betapa cantiknya subhanallah, bukan sanggup. Walaupun tua masih ada tetap eksis. Ada penampilan tak kalah, siapa takut? Bukan main. Apalagi bergaya kawan tuh. Awak bisa iman rontok saudara hadirin. Bisa.
Ya mana yang tua-tua kan gitu. Berapa naik umurnya? 70. Subhanallah. Jalanannya masih bisa goyang. Apa enggak hebat? Iyalah, masih bisa goyang kawan. Itulah dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam dengan anaknya Nabi Su'aib Saproa. Pada saat diambilkan air di sumur rame-rame itu, dia gak mau di belakang Nabi Musa. Kenapa? Takut kelihatan aurat anaknya Nabi Su'aib alaihissalam. Orang anak gadis, goyanglah dia. Sedangkan nenek-nenek pun masih goyang. Apa enggak meleleh Hawa? Oh, bisa terjadi buyar bintang 7. Nyut, nyut, nyut. Inilah Allah jadikan makhluk satu lagi untuk berbentuk perintah. Duduk kita di dalam solat itulah sifatnya tanah, netral sifatnya. Sujud kita di dalam solat itulah sifatnya air, berarti sifat penyabar. Air itu selalu mencari yang rendah, tidak mau bergaduh. Walaupun ditaruhkan ke atas, tapi balik dia ke bawah. Tawaduk, saudara hadirin, sifat air itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Orang Nabi aja pun kurang sempurna, apalagi awak, Nabi Rong, Nabi awak, Nabi Sulan, Nabi Intilan, Nabi Aso. Mana mungkin sempurna? Ruku dalam solat itulah sifatnya angin, ibu-ibu. Angin itu antara berdiri dengan sujud, berarti separuh dia. Makanya kadang-kadang angin itu kata Allah dalam Al-Quran 7 macam. Tanah itu 7 macam, nanti kita bahas kapan-kapan. Air 7 macam, angin 7 macam, api 7 macam. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang kadang-kadang, kan kita ini kan dari tanah, tapi kok kayak kali Pak Ustaz, dia asik mau berantem aja kerjanya, jahatnya minta ampun. Karena mungkin tanahnya itu kurang bagus dulu kejadiannya. Iya, mungkin diambil dari tanah sengketa, jadi makanya sih mau berantem aja kerjanya ya? Nah ini saudara hadirin, jadi ruku itulah sifatnya angin. Angin itu kata Allah ada angin rahmat, ada angin laknat. Makanya angin itu tergantung. Kalau dia nempel di kipas, mah bagus, jadi kipas angin, saudara hadirin. Tapi kalau masuk ke perut, masuk angin. Kalau dikeluarkan, buang angin. Dimasukkan ke botol, minyak angin. Persoalan angin, saudara hadirin. Itulah sebabnya kita mengaji, jangan coba buang-buang angin, jangan. Tapi kan nggak dengar Pak Ustaz, justru yang nggak dengar itu yang berbahaya. Bisa minggat orang nanti dibuatnya. Ada apa Bu? Nggak ada apa-apa. Iya. Hati-hati ya kan.